Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Marus, mahasiswa dari Politeknik NSJ Surabaya, jurusan Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya bakal menjelaskan salah satu mata kuliah, yaitu pasar modal. Di dalam pasar modal banyak sekali materi-materi, yaitu salah satunya reksadana, saham, obligasi, serta deposito dan cryptocurrency. Tapi di sini saya tidak bakal menjelaskan yaitu reksadana, obligasi dan deposito. Tapi saya di sini akan menjelaskan satu saham. Apa itu saham? Seringkali kita pernah mendengar kata-kata saham. Sebelum saya menjelaskan definisi secara umum saham, saya bakal mengajak Anda berpikir secara kritis. Ketika kita di jalan, ketika kita membuka berita, yaitu pasti ada salah satu perusahaan yang belakangnya ada TBK. Apa itu TBK? Ya, TBK itu adalah salah satu perusahaan terbuka. Inti dari terbuka di sini yaitu perusahaan itu bisa dimiliki semua orang, banyak orang, bukan semua tapi banyak orang. Jadi kita bisa memiliki perusahaan itu. Contoh saja dari TBK itu adalah gudang garam, BCA, BNI, BRI, Asri, Telkom, banyak sekali yang memiliki kata-kata TBK di belakangnya. TBK itu adalah terbuka ya, tolong diingat. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan atas kita memilikannya. Kita di sini seseorang atau pihak dalam kurung institusi atau perorangan terhadap suatu perusahaan. Ambil contoh saja kita gudang garam ya, PT Gudang Garam TBK. 100% dari kepemilikan gudang garam ini kita pecahin menjadi 100 lembar. Yang artinya kalau kita memiliki satu lembar saja, artinya kita memiliki 1% dari perusahaan. Meskipun kenyataannya satu perusahaan itu bisa membagi miliaran saham. Untuk gudang garam sendiri yaitu memiliki 1,9 miliar saham. Bentuknya ini kan lembaran ya. Dulu memang ada bentuk lembaran itu semacam sertifikat, tapi bukan sertifikat ya. Itu sebagai bukti bahwa kita memiliki saham itu. Tapi kalau sekarang diganti dengan elektronik. Buktinya apa? Bahwa kita memiliki satu saham itu, yaitu buktinya tadi lembaran itu. Tapi kalau sekarang berhubung menjadi digital, buktinya yaitu digital itu. Ngomong-ngomong lembaran, satuan yang dipakai dalam saham yaitu adalah lot. Jadi kalau kita ingin memiliki saham, minimal kita memiliki satu lot, yaitu sama dengan 100 lembar. Oke, mungkin definisi untuk umumnya segitu dulu. Tapi tadi saya awal-awal membahas tentang reksadana, obligasi, deposito. Apa sih perbedaan dari saham, reksadana, obligasi, dan deposito? Apa sih perbedaannya? Oke, saya jelasin kan dari saham dulu ya. Ibaratnya kita itu mempunyai sebuah kambing ya. Tapi kambing itu kita titipin ke peternakan. Bukan kita sendiri yang ngurus, tapi kita titipin ke peternakan untuk dijaga dan dirawat. Semakin banyak kambing yang kita titipin atau semakin besar kambing yang kita titipin kepada peternakan, semakin besar juga kepemilikan kita terhadap peternakan tersebut. Gitu. Tapi nanti kita bakal mendapatkan bagi hasil dengan peternakan.
Itu sesuai dengan perjanjian awal sebelum kita deal di sana. Tapi sebelum terjadinya perjanjian, kita harus lihat dulu, kita harus cek dulu dari awal apakah peternakan itu bagus, sehat, bersih, serta selama ini bagaimana peternakan itu, untung apa rugi. Nah, beda lagi dengan reksadana. Kalau reksadana, kambing kita dijadikan satu dengan kambing orang lain, dijadikan satu. Lalu kita cari peternakan. Ada peternak yang bagus, yang cepat untuk kembang biakin kambing kita, tapi resikonya tinggi. Dan ada juga peternakan yang lambat dalam kembang biakin kambing kita, tapi resikonya itu rendah. Itu kembali kepada putusan kita. Kita memilih resiko tinggi atau resikonya yang rendah. Kalau reksadana, tapi kalau yang deposito ini, kita tinggal titipin kambingnya kepada peternakan, nanti bakal diurus, dijaga, dirawat. Tinggal kita perjanjian berapa lama kambing kita dititipin, 1 tahun atau 2 tahun atau bisa lebih. Selama perjanjian itu belum selesai, maka kita tidak boleh mengambil kambing itu. Tapi setelah perjanjian itu selesai, maka kita boleh ngambil kambing itu beserta anak-anaknya. Anak-anaknya di sini kita sebut keuntungan ya, atau profit. Beda dengan obligasi. Kalau yang satu ini, obligasi ini adalah surat utang negara. Jadi ibaratnya negara yang minjam pada kita. Bukan kita yang minjam pada negara ya, tapi negara yang minjam kepada kita. Minjam kambing pada kita. Negara bakal janji setiap tahunnya bakal mengembalikan kambing beserta anaknya. Anaknya di sini keuntungan atau profit ke kita. Nah, kambing kita ini bakal digunain pemerintah untuk membangun negara, yaitu transportasi, sarana prasarana, dan lain-lainnya. Tapi kalau obligasi bukan hanya negara kepada kita, tapi bisa jadi negara A ke negara B atau negara B ke negara C. Itu juga bisa disebut obligasi. Paham dari sini? Yang saya jelasin hanya sedikit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu jelasin soal investasi saham menurut pemahaman kamu aja. Baik, Ibu. Punten, saya boleh pinjam ayamnya? Oh iya, boleh. Ibu bayangin, ayam ini adalah duit. Jadi saham ibaratnya ibu nitipin ayam ke peternakan untuk disuruh kerja. Nanti peternak akan bagi hasil sama ibu sesuai dengan perjanjian awal. Semakin besar ayam yang ibu titipin ke peternakan, semakin besar juga kepemilikan ibu terhadap peternakan itu. Tapi ibu teh harus hati-hati, dicek dulu dari awal apakah peternakannya teh bagus, sehat, dan selama ini bagaimana peternakannya, untung atau rugi. Gimana kalau reksadana? Reksadana ibaratnya ayam punya ibu dikumpulin sama ayam milik orang lain. Lalu dicari peternaknya. Ada peternak yang bisa cepat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya teh tinggi. Ada juga peternak yang lambat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya rendah. Terserah ibu. Ibu mau pilih yang mana peternaknya? Kalau deposito?
Kalau deposito, ibaratnya saya adalah peternak. Ibu titipin ayam ibu ke saya, akan saya urus, akan saya jaga. Tinggal kita berjanjian, berapa lama ayamnya mau saya kembaliin. Contoh, 5 tahun. Setelah 5 tahun, ayam ibu akan saya balikin beserta anak-anaknya. Tapi sebelum 5 tahun, ayam ibu tinggal boleh diambil. Emas gimana, Mas? Kalau emas, ibu kasih saya ayam, saya kasih ibu emas. Kenapa emas? Karena harga emasnya setiap tahunnya cenderung naik, sementara ayam tidak. Obligasi? Obligasi adalah surat utang negara. Jadi, negara minjem ayam sama ibu. Mereka janji sekian tahun akan dibalikin ayam ibu sama anak-anaknya. Nah, ayam-ayam milik ibu